Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Perkenalkan, saya Ainul Fitalia dari Universitas Gapur Bangsa Karawang akan menjelaskan mengenai beberapa pengaruh kuliah daring terhadap kondisi mental health mahasiswa. Sebelumnya, perlu diketahui, kesehatan menurut WHO atau World Health Organization merupakan kondisi kesehatan fisik, mental, sosial, dan bukan hanya ketiadaan penyakit atau kecacatan. Berdasarkan definisi tadi, dapat disimpulkan bahwa mental merupakan salah satu penunjang kesehatan, sehingga kesehatan mental tidak dapat diabaikan begitu saja. Kesehatan mental merupakan hal yang mulai dibicarakan dan diperhatikan secara serius oleh masyarakat Indonesia pada saat ini. Masalah kesehatan mental di Indonesia pada masa ini masih tergolong sangat tinggi, terutama pada kalangan remaja karena mereka masih memiliki emosi yang belum stabil dan belum memiliki kemampuan yang baik untuk memecahkan masalah yang ada. Jadi masa remaja merupakan masa di mana mereka sering mengalami stres, terutama pada peristiwa-peristiwa tertentu dalam hidup mereka. Remaja dianggap sebagai golongan yang rentan untuk mengalami gangguan mental. Oleh karena itu, para remaja perlu untuk mendapatkan perhatian lebih karena remaja merupakan aset negara dan juga penerus bangsa. Kesehatan mental pada mahasiswa dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor, diantaranya yaitu faktor genetika, keluarga, pertemanan, gaya hidup, sosial, dan berbagai faktor lainnya. Faktor-faktor tersebut dapat dipengaruhi mahasiswa secara positif maupun negatif. Tetapi mahasiswa tidak menyadari dampak positif dan negatif yang ditimbulkan dari faktor-faktor tersebut, sehingga mereka lupa akan kesehatan mental mereka, dan mereka pun lupa untuk berfokus pada kesehatan mental mereka karena mereka hanya berfokus pada tugas, organisasi, jadwal kuliah, serta tuntutan yang ia dapat dari seorang sekitar. Pada awal masa COVID-19, pemerintah resmi menyatakan bahwa semua instansi pendidikan akan melaksanakan pembelajaran secara daring atau media dalam jaringan pada bulan Maret 2020. Nah, awalnya semua sekolah dan universitas diliburkan selama 2 minggu, akan tetapi dikarenakan kondisi yang tidak memungkinkan, maka pemerintah memutuskan untuk melaksanakan pembelajaran secara daring sebagai pencegahan agar angka pada kasus COVID-19 tidak meningkat. Berawal dari kuliah daring inilah kita dapat melihat bagaimana dampak yang ditimbulkan terhadap para mahasiswa melalui kuliah daring tersebut, terutama pada mahasiswa baru atau maba. Seharusnya masa perkuliahan awal merupakan kesempatan bagi mahasiswa baru untuk mencari relasi atau mengembangkan diri serta belajar untuk menjadi lebih mandiri. Akan tetapi hal tersebut menjadi sulit karena dilakukan atas ketidakmampuan mahasiswa berinteraksi secara langsung, dan sehingga hal-hal tersebut menjadi yang awalnya menjadi kesempatan emas bagi mahasiswa pun hilang. Kesehatan mental memiliki peran yang sangat penting atau vital bagi mahasiswa untuk beradaptasi dengan lingkungan perkuliahannya yang baru. Tentunya kehidupan di lingkungan kampus dan sekolah jauh berbeda. Mahasiswa baru akan menemukan berbagai macam pergaulan yang sangat beragam serta akan menemukan metode pembelajaran yang berbeda dibanding masa sekolah. Oleh karena itu, secara tidak langsung mahasiswa dituntut untuk bisa beradaptasi terhadap lingkungan barunya. Selain mahasiswa baru, mahasiswa lama pun mengalami beberapa dampak yang diambil oleh kuliah daring tersebut, terutama bagi mahasiswa yang mengikuti organisasi. Dengan adanya kuliah daring, maka secara otomatis tugas-tugas perkuliahan pun akan semakin banyak. Mahasiswa yang terlibat aktif dan terlalu berfokus pada organisasi kemahasiswaan dapat memiliki sikap untuk menunda pekerjaan atau prokrastinasi akademik, yaitu penundaan dalam hal mengerjakan tugas-tugas kuliah maupun penundaan untuk terlibat penuh di perkuliahan. Jika penundaan ini terus berlanjut, hal ini dapat mengganggu aktivitas mereka dalam memenuhi kewajiban sebagai mahasiswa, seperti mengerjakan tugas tepat waktu. Dikarenakan tugas perkuliahan yang semakin banyak ketika daring, maka mahasiswa yang mengikuti organisasi akan semakin kewalahan dengan adanya tugas perkuliahan dan juga tugas dari organisasi yang jika mereka tidak dapat manajemen dengan baik, maka hal-hal tersebut akan memicu dampak negatif dari kuliah daring tersebut. Dapat mengakibatkan mahasiswa itu menjadi stres
Stres menurut Direktorat P2 PTN adalah reaksi seseorang baik secara fisik maupun emosional atau mental ataupun psikis apabila ada perubahan dari lingkungan yang mengharuskan seseorang menyesuaikan diri. Stres ini dapat menyebabkan mahasiswa tidak mampu untuk fokus dan tidak mampu untuk mengerjakan tugas-tugasnya dengan baik dan juga dengan manajemen waktu yang baik. Jika hal ini berlangsung dalam waktu yang lama, maka mahasiswa akan memiliki kemungkinan gangguan kesehatan mental yang lebih serius dan perlu ditangani oleh profesional. Upaya mahasiswa untuk menanggulangi permasalahan mental dirinya yaitu mahasiswa sebagai pelajar diharapkan untuk dapat menerima dan menyelesaikan tuntutan-tuntutan yang ada sehingga mahasiswa membutuhkan yang namanya self-efficacy dan juga coping stress. Self-efficacy adalah keyakinan individu terhadap kemampuan yang ia miliki, sedangkan coping stress merupakan upaya seseorang yang dilakukan dengan tujuan untuk mengatasi tuntutan-tuntutan yang dihadapinya. Nah, self-efficacy berguna bagi mahasiswa untuk meyakinkan bahwa dirinya pasti bisa untuk melakukan sesuatu dan berlaku dalam alokasi tertentu. Melalui keyakinan tersebut, mahasiswa akan memiliki coping stress yang tinggi sehingga mahasiswa dapat mengatasi permasalahannya dengan baik. Sekian saya mengenai pengaruh dari kuliah daring bagi mahasiswa. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.